Mengapa kehadiran Roh Kudus begitu penting dan krusial di dalam hidup kita? Berdasarkan jarak, ternyata kita itu lebih dekat dengan Roh Kudus daripada dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berada di surga sana, tetapi Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sementara kita sedang menanti kedatangan kembali Tuhan Yesus ke dunia ini, kita dikaruniakan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita semenjak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika kita ingin mendapatkan berkat, hikmat, petunjuk Tuhan untuk kita secara pribadi di dalam kehidupan yang makin sulit ini, kita harus mencarinya lewat Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16-17 tertulis, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Sungguh luar biasa. Kehidupan dan situasi kita dapat berubah secara besar menuju segala berkat dengan mendengar suara Tuhan lewat Roh Kudus. Berbagai masalah, bahkan yang terburuk sekalipun, dapat berubah bahkan selesai jika kita mendengar apa kata Tuhan. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengerti akan penderitaan, akan rasa sakit, akan krisis keuangan, dan Tuhan tahu persis bagaimana menuntun kita keluar dari lembah kekelaman menuju mata air kehidupan. Bagaikan gembala, Roh Kudus akan membimbing kita di jalan yang benar oleh karena nama Tuhan Yesus. Bimbingan Roh Kudus akan memberikan kita hikmat kebijaksanaan. Bimbingan Roh Kudus akan memberikan kita keberhasilan. Bimbingan Roh Kudus akan memberikan kita tujuan. Bimbingan Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Tetapi ingatlah, segala berkat akan kita terima asal kita mau mendengar dan mentaati bimbingan dari Roh Kudus. Lalu bagaimana cara mencari bimbingan Roh Kudus? Tuhan dapat memimpin kita dalam kehendaknya yang sempurna dengan berbicara kepada kita melalui berbagai cara. Dan inilah cara terbaik mencari bimbingan dari Roh Kudus. 1. Melalui doa. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 tertulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Doa merupakan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita dapat menyampaikan isi hati, permohonan, bahkan keluh kesah kita. Tetapi lebih dari itu, tujuan utama berdoa adalah agar kita dapat meminta dan menerima petunjuk atau bimbingan atas hidup kita dari Roh Kudus, yang merupakan bagian dari Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 26 berkata kepada kita bahwa Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Kita lihat bahwa segala sesuatu ini berarti apa saja, sungguh luar biasa, dan Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semua yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi penting untuk kita untuk sungguh-sungguh seperti layaknya mengheningkan cipta untuk berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus dapat membimbing kita dalam mengambil keputusan untuk hidup sehari-hari. Dan Roh Kudus pasti akan menjawab kita karena kita sudah niat dan memiliki kerinduan untuk hidup dalam kebenaran serta mengikuti kehendak Tuhan. Haleluya, amin. 2. Melalui baca Alkitab.
2 Timotius 3 ayat 16 tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Suara Roh Kudus akan selalu selaras dengan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis dan merupakan buku panduan hidup kita. Alkitab telah mencatat berbagai isu dan solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh kita di zaman modern ini. Oleh karena itu, melalui Alkitablah Tuhan sering berbicara kepada kita. Dan ini bagian terpentingnya. Dalam Yohanes 6 ayat 63 tertulis, Tuhan Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Alkitab yang menuliskan kata-kata Tuhan Yesus itu merupakan disebut juga firman Tuhan yang hidup. Ketika kita membaca Alkitab, maka kita bukan saja membaca firman yang tertulis, tetapi kita juga membaca firman Tuhan yang hidup. Oleh karena itu, seringkali Anda akan mendapatkan rema, yaitu pesan dari Roh Kudus kepada Anda secara pribadi untuk kebutuhan khusus tertentu. Jadi mulailah kita sering membaca dan merenungkan Alkitab, karena ini merupakan salah satu cara terbaik dalam mencari bimbingan Roh Kudus melalui rema yang memiliki arti khusus bagi Anda beserta situasi yang sedang Anda hadapi. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang di jalan kita. Haleluya, amin. 3. Melalui konfirmasi dari orang lain. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 20-21 tertulis, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam perjanjian lama, kita mengetahui bahwa Tuhan sering mengutus nabi untuk menyampaikan firman, nubuatan, kata-kata hikmat kebijaksanaan, maupun teguran miliknya kepada manusia lain. Pada zaman sekarang, berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 8-9 yang tertulis, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tuhan bisa mempergunakan manusia melalui karunia Roh Kudus untuk menyampaikan nubuatan maupun petunjuk atas hidup kita. Jadi ketika Anda sedang mencari bimbingan Roh Kudus, maka Anda harus peka, karena Tuhan juga bisa memberikan Anda petunjuk lewat hal-hal seperti khotbah, lagu rohani, tayangan rohani, maupun buku rohani. Selain dari hal-hal yang berbau rohani, Tuhan juga bisa memberikan petunjuk melalui pasangan kita, tetangga, orang tua kita, saudara kita, bahkan anak kita. Jadi teruslah tingkatkan kepekaan agar bisa mengenali konfirmasi dari Tuhan. Belajar membedakan yang mana merupakan suara Roh Kudus dan mana yang bukan dengan jelas sangatlah berharga, agar kita dapat memiliki hikmat Tuhan untuk membimbing dan melindungi kita. Haleluya, amin. 4. Melalui konseling. Amsal 11 ayat 14 tertulis, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Amsal 15 ayat 22 tertulis, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Di dalam Alkitab, kita sering melihat bahwa Tuhan ingin umatnya saling tolong-menolong dalam berbagai hal, hidup dalam persekutuan, saling mendukung dan membimbing. Untuk mencari bimbingan Roh Kudus, kita bisa melakukan sesi konseling dengan orang Kristen dewasa lainnya yang dapat memberikan kita hikmat dan petunjuk rohani. Bisa dengan gembala saudara, pengerja gereja, pendeta, guru rohani, dan lain-lain. Seperti Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk memperingatkan kota Niniwe untuk berbalik dari kejahatan agar tidak musnah,
maka Tuhan juga bisa menggunakan orang Kristen lainnya untuk memberikan petunjuk kepada kita. Lalu ayat yang di Amsal itu, Tuhan sendirilah yang memberikan kita hikmat agar mencari pertimbangan dahulu ke banyak orang dengan meminta berbagai nasihat supaya apa yang kita rencanakan bisa berhasil. Puji Tuhan. Jadi mulai sekarang kita harus sering-sering berinteraksi dengan kasih kepada sesama orang percaya. Haleluya. Amin. 5. Melalui kehadiran damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15 tertulis, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Bimbingan atau petunjuk yang datang dari Tuhan pasti akan membawa perasaan damai sejahtera di dalam hati kita. Saat Tuhan ingin Anda melangkah, Tuhan akan membuat damai sejahtera menguasai hati kita. Maka kita harus memiliki kesadaran batin sehingga dapat merasakan apakah ada damai sejahtera atau tidak di dalam hati kita. Jika Anda telah mendapatkan damai sejahtera, maka janganlah ragu ataupun takut karena Anda sedang melaksanakan kehendak Tuhan. Tunjukkan kesetiaan Anda dengan mentaati bimbingan yang Tuhan berikan, karena pada akhirnya hidup kita yang akan diberkati. Haleluya, amin. 6. Melalui mimpi dan penglihatan. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 tertulis, "Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Sesuai dengan ayat ini, maka Tuhan juga dapat berbicara kepada kita melalui mimpi dan penglihatan. Tuhan dapat memasukkan suatu gambaran dan berbagai macam ide ke dalam pikiran kita, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dan kalau Tuhan sudah membukakan petunjuk, maka hasilnya pun akan dahsyat. Maka kita harus lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan dekat kepada kita. Sama seperti Abraham yang dekat dengan Tuhan, maka banyak rahasia Tuhan beri untuk beliau. Maka kita pun harus belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Ingat ucapan bahagia Tuhan Yesus? Di sanalah terdapat berbagai kunci agar kita bisa dekat dengan Tuhan. Tidak peduli seberapa kecil atau lemahnya kita, karena yang Tuhan lihat adalah hati kita. Jangan dengar apa kata iblis yang seringkali berusaha untuk menuduh kita. Tuhan memahami bahwa kita adalah debu. Asalkan kita selalu mempunyai sikap miskin di hadapan Tuhan, maka kita akan selalu dapat mendekat kepadanya. Luar biasa, haleluya. 7. Melalui pujian dan penyembahan bersama. Dalam Efesus 5 ayat 18-19 tertulis, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati." Sangat luar biasa bahwa salah satu cara terbaik dalam mencari bimbingan Roh Kudus adalah dengan bernyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Itulah mengapa ketika kita sedang memuji, menyembah, entah di gereja maupun di persekutuan doa maupun lewat tayangan ulang streaming, hadirat Tuhan terasa begitu kuat. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Saat Roh Kudus hadir, maka Roh Kudus akan terus menopang kita untuk melewati kehidupannya yang sulit ini. Maka kita harus sering menyanyi untuk Tuhan bersama-sama, karena Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Ketika bertemu dengan saudara seiman untuk bernyanyi bersama, kita juga bisa saling sharing. Karena ingat bahwa Tuhan juga dapat berbicara melalui orang lain. Asal ada damai sejahtera, maka konfirmasi yang daripada Tuhan bisa kita rasakan. Oleh karena itu, semakin kita sering beribadah,
memuji, dan menyembah Tuhan, maka kehidupan kita makin lama akan semakin melekat dengan Tuhan. Karena kita terus menjalankan kehendak dan rencana Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita. Inilah kunci keberhasilan untuk kita semua. Hidup kita akan naik, bukan turun. Orang benar 7 kali jatuh, 7 kali bangkit. Sebab Tuhan beserta kita. Haleluya. Amin. Sebagai penutup, Roh Kudus bekerja agar kita bisa mengalami transformasi menjadi manusia yang baru yang bisa memenuhi standar Tuhan untuk masuk surga. Roh Kudus akan mengubah hidup kita dari yang tidak ada apa-apa menjadi sesuatu. Roh Kudus akan menyucikan hidup kita, membuat diri kita menjadi enteng, karena sesungguhnya beban hidup dapat disebabkan oleh keinginan daging kita. Jalan yang kita tempuh menjadi berbelok-belok dengan resiko banyak benturan, yaitu konflik-konflik yang kita alami. Mendengar dan mematuhi bimbingan Roh Kudus akan membuat hidup kita menjadi mudah karena berada dalam trek lurus. Jadi, mengingat betapa krusialnya ini semua, maka penting sekali untuk kita agar terus mencari bimbingan Roh Kudus setiap hari sesering mungkin. Mendekatkan diri kita kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Jika berkenan, berikanlah like, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar. Saya akan menjawabnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara.